orang yang tertipu. Jadi ya, ini Bapak Ibu, ada orang yang ngerasa dirinya ini sebetulnya dia merasa dia sukses, dia dekat kepada Allah, dia orang yang banyak amalnya, merasa kayaknya sudah aman betul. Tapi sebetulnya orang ini jauh dari Allah, dibenci Allah, tidak diridhoi Allah. Tapi dia nggak ngerasa, dia ngerasanya dia orang yang dicintai Allah, ngerasanya sebagai orang yang dekat kepada Allah. Inilah yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali sebagai orang yang tertipu dalam agama. Siapa mereka orang-orang yang tertipu ini? Satu, orang yang merasa atau orang yang banyak ilmunya tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Orang ini cuma sibuk ngumpulin ilmu, cuma sibuk ngurusin pengetahuan, ilmunya nambah. Ikut pengajian sana sini, baca kitab-kitab, hafal hadis, hafal ayat. Tapi orang ini enggak ngamalin apa yang sudah dipahami atau apa yang sudah diketahuinya. Ini ketipu ini. Kalau ngomong bahasa hadis hafalnya. Kalau ngomong Quran, fasih. Pintar ngutip ayat, pintar ngutip hadis. Tapi itu cuma dipakainya dia buat kebanggaan, biar dihormati orang, dipuji orang. Tapi dia gak ngamalin, itu masalahnya. Ngajak orang takwa. Tapi dia sendiri sibuk, masih ngerokok di depan orang banyak. Ada yang kena rokoknya tersiksa, kena asap rokoknya terganggu, sampai batuk-batuk, sampai sesak napas. Dia ngajak orang bertakwa tapi melakukan kezoliman di depan orang banyak. Ini orang yang banyak ilmu tapi gak ngamalkan ilmunya, ngajakin orang supaya berbuat baik tapi dianya lalai. Atamurunun nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Kamu nyuruh orang lain untuk berbuat baik, berbuat ma'ruf. Kamu ngajak orang lain tapi kamu melupakan dirimu sendiri. Wa tansawna anfusakum, kamu lupa dengan dirimu sendiri. Wa antum taslunal kitab, padahal kamu yang baca kitabnya, tahu ilmunya, tapi nggak ngamalin. Inilah kalau orang Jawa bilang jarkoni, iso ngujar, ora iso nglakoni. Nggak sesuai antara perkataannya dengan perbuatan. Ini tertipu kelas paling bawah. Tahu ilmu sabar, sering ikut pengajian tentang sabar, tapi kena musibah masih marah-marah, ribut-ribut, nggak terima. Tahu ilmu sabar tapi nggak mampu mempraktekannya. Tahu ilmunya menutup aurat itu wajib, tapi dia tidak mau menutup aurat, jilbabnya dilepas. Pakai jilbab cuman kalau ke kampus, pulang dari kampus dilepas lagi. Inilah orang-orang yang tertipu. Tahu sholat itu hukumnya wajib, tapi dia tinggalkan itu sholatnya. Dia tahu ilmunya, tak mau mengamalkannya. Ini orang yang gak sesuai antara ilmu dengan amal, gak sesuai. Ini tertipu kelas pertama ini. Banyak orang yang tahu bahwa sholat berjamaah itu pahalanya 27 derajat lebih banyak daripada sholat sendirian. Tapi dia milih sholat sendiri daripada sholat berjamaah. Tertipu dia. Maka orang ini tuh seperti pohon yang berdaunnya rindang. Karena ilmunya tadi, daunnya rindang, lebat, tapi nggak ada buahnya. Kok bisa nggak ada buahnya? Ya karena dia tidak mengamalkan ilmunya. Jadi nyaris nggak ada kemanfaatannya. Kalau dia menyampaikan ilmu, mungkin ilmunya bisa jadi bermanfaat buat orang lain, tapi ternyata tidak bermanfaat sama sekali buat dirinya sendiri. Jadi orang seperti ini kalau ibaratnya kayak lilin itu dihidupkan di tengah kegelapan, dia menerangi tapi dirinya meleleh, dirinya hancur. Karena dia sibuk menerangi tapi dirinya meleleh, hancur kayak lilin. Nah ini penting, tertipu yang pertama. Orang yang banyak ilmunya, fasih ilmunya, ya luar biasa hafalannya, tapi dia tidak mengamalkan apa yang dia ketahui, ilmu yang dia miliki. Bahkan Allah berkata mereka ini kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Teramat besar kebencian Allah kepada orang yang pintar ngomong tapi dia tidak mengamalkan apa yang dia omongkan, apa yang dia sampaikan. Nauzubillah. Semoga Allah kasih kekuatan ya Bapak Ibu buat kita semua. Jangan takut untuk dakwah, jangan takut untuk menyampaikan kebaikan. Kita harus punya azam. Walaupun kita belum mengamalkan, paling nggak kita ada niat, sudah ada perubahan, sedikit-sedikit kita amalkan. Walaupun belum sempurna, nggak apa-apa. Itu sudah di luar ayat tersebut. Tapi kalau cuma ngomong dan sama sekali nggak ada ikhtiar, nggak ada usaha sama sekali untuk mengamalkan, maka ini yang dimaksud dengan apa tadi? Orang yang hanya bisa menyampaikan, tapi tidak mengamalkan apa yang dia sampaikan.